Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik mahasiswa, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gangguan saraf ya. Nah, gangguan saraf sendiri yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ada beberapa tema dan ini cukup luas ya untuk gangguan saraf. Jadi silakan disimak baik-baik. Beberapa tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang epilepsi, depresi, headache, dan juga migrain ya. Nah, seperti apa untuk semua gangguan saraf yang tadi saya sebutkan? Ayo kita simak materi berikut. Epilepsi adalah suatu gangguan pada sistem saraf otak atau sistem saraf pusat pada manusia, diakibatkan karena terjadi aktivitas yang berlebih dari sekelompok neuron di otak sehingga menyebabkan reaksi impuls yang kemudian gangguan kesadaran bahkan hingga kejang dan kontraksi otot. Kejang yang terjadi pada pasien epilepsi salah satunya itu juga menjadi penanda ketidakstabilan ion yang ada di dalam sistem saraf ketika terjadi reaksi impuls. Ion yang dimaksud di sini adalah ion natrium dan juga ion klorida. Penyebab atau etiologi dari epilepsi itu sendiri ada 3 hal. Yang pertama dari segi genetik ya. Kejang biasanya diakibatkan karena kelainan bawaan dari sistem saraf pusat itu sendiri. Beberapa mutasi genetik biasanya diidentifikasi sebagai sindrom epilepsi, terutama bagi keluarga yang punya keturunan atau orang tua yang punya riwayat epilepsi atau gangguan kejang seperti ini. Kemudian dari segi metabolit, ini merupakan penyebab akibat penggunaan obat-obat tertentu, atau bisa juga karena tumor, cedera, hipoglikemi, infeksi, hingga penggunaan alkohol pada beberapa kelompok orang yang dapat memicu kejang itu sendiri. Sedangkan untuk penyebab lainnya kita sebut sebagai idiopatik atau tidak diketahui, di mana bisa terjadi kejang pada seorang pasien. Adapun gejala pada pasien epilepsi itu sendiri, yang pertama itu terjadinya kejang secara berulang dan mendadak. Kemudian perasaan emosi yang tidak stabil, intens, seperti rasa sedih, takut, ataupun bahkan bahagia. Ada rasa aneh pada perut ataupun sistem pencernaan, merasa deja vu, istilahnya biasanya pasien epilepsi itu tahu kalau misalnya epilepsi itu akan kambuh. Kemudian bingung, gerakan tubuh yang tidak dapat dikontrol, kehilangan kesadaran, pusing, rasa tidak nyaman menggelitik di seluruh tubuh, bahkan hingga mati rasa, penglihatannya pun akan terganggu, tatapannya terlihat kosong, bahkan hingga terjadi halusinasi dan kekakuan otot itu sendiri. Dan yang paling sering bisa atau paling sering terjadi atau bahkan harus dihindari yaitu ketika lidah pada pasien epilepsi itu tergigit ketika epilepsinya itu kambuh. Untuk klasifikasi dari kejang ada beberapa macam ya, yang dibagi oleh ILAE tahun 2017. Mereka mengkelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu focal onset, kemudian generalized onset, dan juga unknown onset. Di mana focal onset ini dan juga generalized itu terbagi dalam gangguan motorik dan juga non-motorik. Nah, untuk yang motorik sendiri ada yang tipe tonik-klonik, klonik-tonik, mioklonik, atonik, dan juga khusus untuk yang generalized onset itu ada epilepsi spasm. Sedangkan yang untuk gangguan non-motorik onset itu ada autonomic behavior, lalu ada kognitif, emosional, dan sensori. Dan untuk yang generalized onset itu ada yang typical, atypical, myoclonic, dan juga myoclonic eyelid. Nah, sedangkan untuk yang unknown onset terbagi dalam gangguan gerakan motorik dan motor. Untuk
kelas motorik itu ada tonic-clonic dan epileptic spasm, dan juga yang non motorik itu ada yang behavior arrest. Nah, tetapi secara garis besar untuk kejang sendiri itu kita membaginya dalam tiga tadi ya, yang vokal, kemudian generalized, dan juga unknown onset. Di mana vokal seizure ini hanya melibatkan sebagian gangguan pada otak, biasanya bagian dari satu lobus atau bagian lobus belahan lainnya. Gejalanya juga dari setiap kejang itu tergantung pada lokasi gangguan neuronnya sendiri. Sedangkan untuk yang generalized seizure, ini biasanya kejang yang umum terjadi dan secara lokal kemudian berlanjut untuk memasuki pelepasan gangguan impuls, di mana dari gangguan impuls yang tidak normal tersebut akan menyebabkan kejang di seluruh tubuh, hingga menyebabkan gangguan kesadaran atau kehilangan kesadaran pada pasien untuk generalized ini. Terbagi dalam tonic-clonic seperti yang tadi saya katakan, absence, myoclonic, clonic, tonic, dan juga atonic. Nah, untuk vocal seizure sendiri ini secara pembagiannya itu terbagi dalam simple parsial dan juga kompleks parsial. Di mana simple parsial ini kejangnya disebabkan oleh sekelompok neuron hiperaktif yang menunjukkan aktivitas listrik abnormal pada otak, sedangkan yang kejang kompleks parsial ini adalah kejang yang menunjukkan halusinasi sensorik yang agak sedikit rumit kalau misalnya kita mau jabarkannya. Disfungsi motorik biasanya yang terganggu, kemudian melibatkan gangguan seperti kayak diare, gangguan mengunyah, berbicara, hingga kehilangan kesadaran. Aktivitas ini biasanya berupa parsial sederhana dan dapat menyebar secara kompleks dan kemudian ke kejang sekunder nantinya. Sedangkan untuk generalized seizure atau kejang yang umum itu terbagi dalam beberapa kategori ya. Tadi salah satu yang pertama itu adalah tonic-clonic, di mana kejang ini mengakibatkan hilangnya kesadaran yang diikuti oleh fase tonik atau kontraksi yang terus-menerus, dan fase klonik atau kontraksi dan relaksasi secara cepat pergantiannya. Kemudian ada absence, di mana kejang ini melibatkan hilangnya kesadaran secara singkat dan mendadak atau self-limiting, sehingga umumnya terjadi pada pasien yang usia sekitar 3-5 tahun. Kemudian ada myoclonic, kejang ini terdiri dari beberapa episode pendek atau serangan kejang pendek yang diakibatkan karena kontraksi otot yang bisa kambuh selama beberapa menit kemudian akan muncul kembali. Mereka biasanya umum terjadi setelah terbangun atau misalnya ada gangguan pada beberapa bagian tubuh pada saat terjadinya kejang. Kemudian klonik ini adalah kejang yang terjadi pada episode-episode pendek kontraksi otot yang mirip seperti serangan myoclonic, tetapi kesadarannya lebih terganggu dengan kejang yang klonik. Jadi biasanya yang klonik ini malah pasiennya sudah tidak sadar. Kemudian tonik itu kejang ini melibatkan peningkatan nada pada otot, eksistensi otot, dan umumnya itu kurang dari sekitar 60 detik. Lalu ada atonik, ini kejang yang dikenal sebagai serangan serangan yang bertubi-tubi dan ditandai dengan hilangnya rasa otot secara tiba-tiba. Ada beberapa kelompok obat yang biasanya digunakan ya untuk pasien-pasien epilepsi ya. Mungkin untuk pengobatannya nanti akan lebih mendalam pada mata kuliah farmakoterapi, tapi saya perkenalkan saja beberapa jenis obatnya. Obat yang biasanya digunakan sebelum ya tahun 1990 itu seperti kayak carbamazepine, diazepam, lorazepam, phenytoin, dan piridon, serta beberapa obat lainnya. Namun setelah pengkajian klinis setelah tahun 1990, maka beberapa obat itu digantikan dan ada obat baru yang masuk dan biasa digunakan untuk pasien epilepsi seperti clobazam, lalu ada lamotrigine. Sekarang kita masuk untuk tema berikutnya, yaitu tema mengenai depresi. Nah, bagi adik-adik yang punya pertanyaan ya terkait dengan kejang atau epilepsi, silahkan komen di bawah, nanti akan coba kami jawab. Nah, untuk materi berikutnya tentang depresi sendiri ya, ini juga merupakan salah satu gangguan dari sistem saraf pusat ya. Dan untuk depresi sendiri banyak terjadi di negara-negara maju ya,
Seperti Jepang, rata-rata mereka beberapa penduduknya yang stres itu mengalami gangguan depresi. Nah, seperti apa depresi itu? Depresi adalah suatu gangguan mood yang bersifat searah atau unipolar kita sebutnya, yaitu berupa suatu gangguan emosi yang meresap dan menetap berupa perasaan tertekan yang dalam kondisi ekstrim sangat mempengaruhi persepsi dari seseorang terhadap lingkungannya. Dan ini berbeda dengan kasus bipolar ya. Kalau misalnya bipolar itu dia gangguan moodnya bersifat reversible. Jadi dia bisa berubah ya dari yang tadinya sedih kemudian menjadi happy, lalu nanti bisa balik lagi menjadi sedih. Nah, tapi kalau misalnya depresi ini dia lebih ke gangguan emosional, rasa tertekan dan rasa seperti apa ya, perasaan negatif terhadap lingkungan sekitarnya, meskipun tidak seperti itu ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa depresi ini banyak terjadi pada orang-orang di negara maju ya, tidak menutup kemungkinan juga di negara berkembang tetap ada ya. Tapi seperti Jepang, di Korea mungkin Anda pernah dengar ya, eh, beberapa kasus mereka bunuh diri karena gangguan depresi, dan ini memang terjadi pada orang-orang yang depresi. Kasus bunuh diri untuk pasien-pasien depresi ini cukup tinggi sebenarnya, kurang lebih sekitar 850.000 orang per tahun. Jadi mereka uh, ya mungkin karena juga di negara-negara tersebut tidak ada kepercayaan seperti kita di Indonesia ya, kita punya pegangan agama. Tapi kalau misalnya di negara-negara seperti itu, uh, agama juga sepertinya menjadi andil untuk mengatasi depresi seseorang atau mengatur mood seseorang ketika terjadi suatu masalah. Nah, secara epidemiologi, depresi sendiri itu salah satu gangguan mental yang uh, cukup tinggi ya. Kontribusinya itu keempat penyakit yang menjadi kekhawatiran secara global. Dan kejadian depresi ini terjadi paling banyak itu pada wanita 2 sampai 3 kali lebih besar atau lebih sering. Belum lagi untuk gangguan-gangguan depresi yang bisa diakibatkan karena hal-hal yang mungkin uh, lebih ke masalah pribadi ya. Makanya wanita itu akan sangat rentan, dan seperti yang Anda lihat usia-usia produktif ya di sekitar usia 25 tahun itu sangat rentan sekali. Di luar sana ke kejadian depresi itu juga bisa diakibatkan karena tekanan oleh pekerjaan ya. Jadi yang tidak bisa untuk mengontrol dirinya juga itu akan sangat berpengaruh. Nah, seperti yang Anda ketahui dari WHO sendiri, memang depresi ini merupakan sebuah gejala, penyakit yang punya gejala spesifik ya, seperti rasa pada tidak nyaman dengan lingkungannya, sedih ya, mereka merasa bahwa lingkungannya tidak mendukung mereka, bahwa mereka punya energi positif yang sangat rendah, bahkan tidak ingin berbaur dengan lingkungannya, menarik diri dari lingkungannya, sehingga mereka sendiri merasa bahwa uh, bahkan seolah-olah dunia ini sebenarnya tidak membutuhkan mereka. Nah, hal ini juga tergantung dari sisi emosional ya. Makanya ada beberapa pasien yang tidak dapat mengontrol dirinya tentu akan diarahkan sampai ke psikiater ya untuk pengobatannya. Dari data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional itu terjadi sebesar 6% pada usia 15 tahun ke atas. Hal ini berarti lebih besar sekitar 14 juta jiwa penderita gangguan mental di Indonesia sendiri. Anda bisa lihat bahwa untuk data dari kondisi gangguan mental dan behavior dalam 20 tahun terakhir itu menduduki posisi pertama. Dan ini menunjukkan bahwa gangguan mental seseorang, entahkah itu mungkin karena ada tekanan atau misalnya stres yang mendalam, atau bahkan mungkin bisa saja mungkin kondisi lingkungan yang tidak menyehatkan,
Hal itu berdampak pada mental dan behavior pada pasien dengan gangguan depresi. Nah, hal menarik lainnya juga ditunjukkan oleh data terkait dengan kesehatan mental, ya. Tidak kalah juga dengan kesehatan mental, baik yang usia, terutama yang berusia di atas 15 tahun, ya. Nah, secara etiologi, depresi sendiri penyebabnya ini sangat kompleks, ya, dan bahkan melibatkan faktor genetik, biologis, serta lingkungan. Jadi ada trigger lingkungan yang menjadi pencetus. Eh, Seseorang yang punya bakat depresi, ya, ketika misalnya dia tertrigger dengan lingkungannya, maka resiko untuk depresi menjadi semakin besar. Hal ini nanti akan menunjukkan perubahan neurotransmitter di otak, terutama norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Pada pasien-pasien yang punya bakat depresi tadi ini, yang saya katakan punya bakat, artinya mereka punya kode genetik untuk depresi, maka akan mengalami kemunduran secara mental akibat adanya trigger. Trigger itu entahkah itu karena kehilangan sesuatu, ya, merasa kehilangan akan sesuatu, atau mungkin bisa juga karena trauma tertentu. Nah, hal ini akan mempengaruhi responsif dari otak, ya. Bisa Anda lihat pada bagian-bagian otak, terutama di bagian otak kecil dan juga otak frontal, eh, dopamin, norepinefrin, dan juga serotonin itu sangat andil, ya, dari kemampuan berpikir, bahkan dalam kemampuan analisa, ya. Itu semuanya ada di situ. Nah, kita bisa melihat bahwa uh, kondisi klinis pada pasien dengan gangguan neurotransmitter yang menyebabkan depresi ini akan mempengaruhi pola pikir seseorang. Nah, hal inilah yang biasanya membuat si pasien depresi untuk enggan, ya, untuk berinteraksi dan bahkan juga mungkin menarik diri dari lingkungannya. Serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang tadi saya katakan, hal ini akan berpengaruh kepada fungsi fisiologis, ya. Uh, Contoh misalnya, ya, depression mood, gangguan tidur, ya, gangguan psikomotorik, artinya malas untuk berinteraksi dan bahkan menarik diri, bahkan sampai bisa mempengaruhi berat badan seseorang, ya, karena satu apa trigger atau masalah yang dia terima. Dan kemudian kehilangan fungsi di sini maksudnya tidak dapat merespon lingkungannya. Hal inilah yang membuat orang yang mengalami depresi itu untuk uh, memang tidak bisa, atau bahkan mungkin hanya sebagian besar, ya, itu tidak ingin melakukan apa-apa, ya, hanya diam saja. Jadi mereka bahkan tidak tertarik untuk terlibat kembali dalam lingkungannya. Nah, kesetimbangan neurotransmitter pada pasien depresi ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama karena tadi, ya, genetik. Kemudian yang kedua kepribadian. Kepribadian ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan itu apakah orang itu introvert atau extrovert, ya. Tapi untuk yang berdasarkan penelitian, yang introvert ini memang punya kecenderungan lebih, ya, dibandingkan yang extrovert. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk yang extrovert juga ada resiko. Kemudian situasi dan lingkungan yang mendukung, kondisi medik pasien yang mungkin saja tertekan atau apa, penggunaan obat-obatan terlarang, ya, dalam hal ini seperti obat-obat narkotika atau sejenisnya yang tentu bisa menekan mental seseorang. Klasifikasi depresi berdasarkan tingkat keparahannya itu terjadi dibagi menjadi 4, ya. Ada depresi mayor atau depresi berat, lalu ada depresi atipikal yang tidak diketahui, kemudian ada depresi distimia, dan ada depresi psikotik. Nah, sedangkan untuk berdasarkan waktu kejadiannya ada dibagi menjadi depresi postpartum, depresi dysphoric disorder, premenstrual dysphoric disorder, dan juga depresi musiman. Nah, sedikit yang menarik, pada depresi premenstrual dysphoric disorder atau kita sebut sebagai PMDD.
Ini adalah depresi yang terjadi pada wanita dengan gangguan mental ketika menstruasi, atau biasanya orang-orang ini biasanya mengalami PMS ya sebelum menstruasi. PMS itu artinya premenstrual disorder syndrome ya. Jadi Anda jangan berpikir bahwa orang yang mengalami menstruasi itu berarti PMS. Bukan. PMS itu sebenarnya gangguan ya, gangguan sindrom. Kalau menstruasi ya namanya menstruasi. Nah, ketika PMS ini dia berkembang menjadi salah satu depresi, itu kita sebutnya sebagai PMDD. Nah, gejala dan tanda pada orang depresi ini tercantum dalam DSM-5. Itu bisa Anda lihat seperti rasa tertekan setiap harinya, atau bahkan mungkin insomnia, kemudian merasa agak susah untuk berbaur, kemudian merasa tidak nyaman dengan lingkungannya, lalu susah untuk selalu mengingat terus untuk kejadian-kejadian yang membuat dia merasa tidak nyaman atau merasa tidak enak hati. Tata laksana depresi sendiri, sasaran terapinya sebenarnya eh, membuat perubahan secara biologis, atau mood yang tadinya down itu menjadi lebih baik ya, dengan memodulasi beberapa neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin. Karena kedua kedua neurotransmitter ini sebenarnya juga punya andil untuk mengatur kesetimbangan mood seseorang. Selain dari kedua neurotransmitter ini, itu ada satu lagi, yaitu dopamin. Nah, tujuan dari terapinya tentu adalah untuk meringankan gejala depresinya. Nah, agar pasien bisa kembali normal. Kemudian menggunakan obat-obat terkait yang memodulasi sebagai neurotransmitter dan memodulasi neurotransmitter dan juga serotonin untuk sebagai antidepresan. Dan nanti mungkin Anda akan belajar terkait dengan terapinya lebih lanjut itu di mata kuliah farmakoterapi ya. Saya hanya memperkenalkan sedikit saja untuk terapinya. Untuk antidepresan sendiri ada beberapa golongan ya. Yang pertama itu SSRI seperti citalopram, fluoxetine, dan juga sertralin. Lalu ada SNRI, serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. Ini seperti kayak venlafaxine ya. Atypical antidepresan seperti bupropion dan juga vilazidone. Lalu ada TCA, tricyclic antidepresan seperti amitriptyline. Lalu ada yang terakhir itu monoamin oksidase inhibitor, atau contohnya seperti kayak selegilin dan juga penelzin. Nah, itulah tadi materi tentang depresi. Bagi Anda yang masih ingin bertanya, silakan komen di bawah untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan depresi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang headache dan juga migrain. Nah, ini juga merupakan salah satu gangguan saraf dan mungkin umum sekali terjadi ya pada beberapa orang, dan seperti Anda bahkan yang seorang mahasiswa itu mungkin paling sering terjadi, apalagi ketika Anda sedang mengerjakan laporan dan laporannya itu ternyata ujung-ujungnya malah dibatalkan atau tidak diterima oleh asistennya. Nah, sakit kepala sendiri ini bisa merupakan keluhan primer, bisa juga merupakan keluhan sekunder, tergantung dari kondisinya. Dia dikatakan keluhan primer kalau sakit kepala ini didiagnosis sebagai diagnosis utama. Nah, bukan disebabkan oleh karena adanya suatu penyakit lain. Nah, dikatakan dia sebagai keluhan sekunder ya, itu kalau misalnya sakit kepalanya ini diikuti oleh adanya suatu penyakit lain. Ya. Seperti contoh sinusitis ya, hipertensi, atau mungkin hiperlipidemia, atau bahkan mungkin yang paling sering ya PMS ya pada wanita. Atau kalau misalnya dia sudah sampai berkembang menjadi depresi, itu bisa juga ya, dari PMDD ya, premenstrual dysphoric disorder. Dari klasifikasinya, headache dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama migrain ya. Migrain juga terbagi migrain dengan aura ataupun migrain tanpa aura. Kemudian tension type headache ya. Lalu ada cluster headache dan juga ada headache primarily ya. Untuk headache primarily ini biasanya sampai menyebabkan batuk ya, atau bisa juga memang mengalami gangguan seperti pusing berputar dan sebagainya.
Ada tension headache, ini ada yang episodic tension dan ada juga chronic tension. Nah, seperti apa untuk jenis-jenis sakit kepala ini? Untuk yang sakit kepala masuk dalam keluhan primer ya maksudnya. Ini Anda bisa lihat untuk lokasi nyerinya. Untuk yang sinus ya, ini sakit kepala karena sinusitis biasanya, itu memang ada di area antara mata dan hidung. Nah, untuk cluster headache sendiri itu ada di sekitar area bawah mata dan hanya pada satu bagian saja. Lalu ada tension headache, ini yang paling sering muncul mungkin bagi Anda yang mahasiswa ketika banyak tugas ya. Nah, ini yang sakit ada di bagian frontal ya, di bagian depan. Lalu ada migrain ya, bahkan untuk migrain ini tergantung ya, bisa timbul pada pasien-pasien atau orang-orang yang mengalami PMS atau sejenisnya. Itu hanya separuh saja nyerinya ya. Dan ini biasanya juga termasuk dalam nyeri yang bahkan sakit kepala yang bahkan menimbulkan gangguan secara visual. Nah, kita berfokus kepada migrain ya. Migrain sendiri ini adalah sakit kepala yang umum, berulang dan punya intensitas tertentu, sedang bahkan hingga parah, ya, mengganggu fungsi normal dan ada hubungan dengan gastrointestinal, neurologi atau bahkan gangguan gejala otonom. Migrain dengan aura inilah yang tadi saya katakan yang dapat sampai menimbulkan gangguan visual. Nah, migrain dengan aura ini biasanya itu menyebabkan si penderita mengalami gangguan secara penglihatan, tapi bukan ini ya, yang sifatnya sementara, jadi sifatnya reversible. Nah, secara epidemiologi ya, di Amerika sendiri khususnya itu kurang lebih ada sekitar 30 juta orang penderita dari dan 75% dari si penderitanya itu kebanyakan adalah wanita. Ya, jadi memang untuk prevalensinya itu lebih tinggi atau cenderung pada wanita. Dan orang yang terkena migrain rata-rata itu di usia-usia produktif ya, sekitar 25 sampai 50 tahun. Sama seperti depresi tadi. Ya, mungkin ini ada hubungan juga dengan lingkungan ya, atau mungkin stres karena pekerjaan, itu juga bisa, atau bahkan mungkin perilaku orang di sekitarnya yang bisa juga untuk sebagai pencetusnya. Nah, menurut statistik sendiri, sakit kepala ini prevalensinya lebih besar 6 kali lipat dari epilepsi. Migrain sendiri adalah suatu kondisi kronis dikarakterisasi oleh sakit kepala episodik dengan intensitas kurang lebih sekitar 4-72 jam. Jadi dia terjadinya itu dalam waktu yang cukup lama ya. Migrain diklasifikasikan menjadi migrain dengan aura ataupun migrain tanpa aura. Dan sebagian besar migrain yang terjadi pada beberapa pasien itu adalah migrain yang tanpa aura. Hanya sekitar 20% saja migrain dengan aura yang terjadi. Etiologi dari migrain sendiri itu ada beberapa faktor ya. Mulai dari trauma, stres, psikogenik, kemudian hormonal, usia, gangguan tidur, ya, insomnia, kelelahan, gangguan iklim tertentu ya. Ada beberapa orang yang berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain yang iklimnya berbeda, itu juga bisa. Lalu mungkin karena beberapa konsumsi jenis makanan. Berhubungan dengan makanan yang tadi saya sebutkan ya, beberapa di antaranya itu seperti alkohol, kafein, coklat, buah-buahan seperti jeruk, pisang, kismis, lalu ada produk olahan susu, ya, makanan-makanan yang mengandung MSG atau hasil fermentasi, atau bahkan mungkin produk-produk makanan yang mengandung tiramin ya. Sedangkan ada faktor pencetus dari lingkungan seperti cahaya, dataran tinggi, suara yang agak keras, bau yang terlalu tajam, hingga asap rokok serta perubahan cuaca. Pencetus secara fisiologis seperti contohnya gangguan tidur, kelelahan, menstruasi atau menopause, tidak makan, aktivitas fisik yang terlalu berlebih, stres hingga pasca stres. Sedangkan ada juga beberapa jenis obat-obatan yang menjadi pencetus dari resikonya seperti obat-obat analgesik, simetidin, terapi estrogen, nifedipin, ataupun obat-obat reserpin dan juga obat teofilin. Tipe dan gejala migrain yang tanpa aura dengan aura berbeda. Kalau untuk yang tanpa aura itu setidaknya ada 5 kali serangan
yang memenuhi untuk kriteria B, yaitu serangan sakit kepala yang berlangsung 4-72 jam, sakit kepala dengan minimal 2 dari karakteristik seperti rasa unilateral, kualitas yang berdenyut, intensitas yang berat, atau sakit kepala yang disertai dengan satu gejala mulai dari yang mudah, fotofobia dan juga fotofobia. Tidak ada bukti penyakit organik atau penyakit penyerta lainnya. Itu untuk yang migrain tanpa aura. Sedangkan untuk yang dengan aura, itu setidaknya ada 2 serangan yang memenuhi dari kriteria berikut. Yang pertama ada 3-4 kali karakteristik satu atau lebih gejala yang reversible yang menunjukkan fokus gangguan kortikal pada otak, atau bahkan mungkin ada gejala yang berkembang seperti terjadinya gangguan visual kurang lebih sekitar 4 menitan dan rasa sakit kepala yang bertahan kurang lebih di bawah 1 jam. Fase migrain itu sendiri terdiri dari fase prodromal, fase aura, fase nyeri, dan juga fase postdromal. Nah, 4 fase ini adalah fase di mana sebelum terjadinya atau siklus di mana terjadinya migrain itu sendiri. Ada gejala-gejala yang bisa diidentifikasi untuk fase-fase tersebut seperti fase prodrom. Itu adalah terjadinya peringatan atau rangkaian perubahan rasa mood, perasaan, sensasi terhadap bau dan rasa, serta terjadinya kekejangan otot. Kemudian aura adalah gangguan visual yang menghalau atau mendahului pada saat terjadinya serangan sakit kepala. Lalu muncullah sakit kepala yang rasa berdenyut yang bahkan hingga ingin muntah dan mual dengan durasi kurang lebih 4-72 jam. Setelah itu maka fasenya akan berubah atau intensitas dari sakit kepala akan berkurang dan masuk ke fase postdrom di mana migrain ini muncul tanda-tanda tidak bisa makan dan tidak bisa berkonsentrasi atau bahkan mungkin kelelahan pasca migrain. Ini adalah gambaran bentuk gangguan aura yang biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan migrain dengan aura. Jadi ada seperti halusinasi atau misalnya penglihatannya mulai berkotak-kotak terpecah atau bahkan berputar, atau bahkan mungkin seperti kalau misalnya Anda pernah lihat layar komputer yang sudah rusak ya, itu kurang lebih penglihatannya seperti itu. Ini adalah gambaran grafik di mana terjadinya migrain ya, mulai dari sebelum serangan, kemudian timbul aura, lalu sakit kepala disertai dengan recovery, dan ada beberapa gejala mulai dari gangguan penciuman, rasa, toleransi terhadap cahaya, kelelahan, bahkan mungkin rasa tidak ingin makan setelah terjadinya atau bahkan mual muntah setelah terjadinya migrain ataupun pasca terjadinya migrain itu sendiri. Patofisiologi migrain secara umum ini biasanya diakibatkan karena peningkatan kadar neurotransmitter dari serotonin yang menyebabkan vasokonstriksi serta menurunkan aliran darah kranial dan juga menyebabkan terjadinya iskemia. Hal ini diakibatkan aura iskemi yang selanjutnya berkurang dan diikuti oleh periode vasodilatasi cerebral, sehingga timbul sensasi neurogenik, inflamasi, dan juga rasa nyeri ketika terjadinya migrain itu sendiri. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah di sini adalah peningkatan kadar serotonin yang menyebabkan vasokonstriksi di aliran darah sekitaran otak. Nah, adapun patofisiologinya itu sudah saya ringkaskan seperti demikian ya, seperti yang Anda baca. Jadi aura mungkin itu merupakan sebuah manifestasi depresi ya pada saat terjadi migrain. Kemudian nyeri itu bisa disebabkan karena trigeminal yang disebabkan oleh pelepasan neuropeptida vasoaktif yang akibat dari proses vasodilatasi tadi. Ya. Dan kemudian aktivitas dari trigeminal yang diregulasi oleh sistem noradrenergik dan juga serotonergik. Jadi reseptor yang berperan di sini adalah serotonin. Nah, itu pun serotonin ya yang 5-HT tipe 1 dan juga 5-HT tipe 2 ini dianggap terlibat ya dalam
proses patofisiologi atau proses terjadinya migrain itu sendiri. Jadi inti dari terjadinya aura pada migrain itu disebabkan oleh vasokonstriksi dan juga vasodilatasi ekstrakranial. Nah, mekanisme nyeri pada migrain sendiri itu disebabkan karena adanya refleks spasme yang memicu terjadinya vasokonstriksi intracerebral, sehingga suplai oksigen itu menurun akibat dari terjadinya iskemik pada otak. Selain itu juga refleks spasme juga mengaktifkan saraf trigeminal yang menyebabkan pelepasan neuropeptida seperti substansi P, prostaglandin, dan neurokinin tipe A yang menyebabkan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah intrakranial yang menyebabkan rasa nyeri pada pasien yang mengalami migrain. Ya, itulah tadi materi tentang gangguan pada sistem saraf ya, meliputi depresi, lalu headache dan juga migrain dan epilepsi. Ya, bagi Anda yang masih punya pertanyaan terkait dengan tema kita pada gangguan saraf ini ya, silakan Anda komen di bawah. Nanti akan saya jawab uh, ketika saya membaca komentar Anda. Ya, terima kasih telah mendengarkan materi pada hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.